Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Syari dengan NIM 0612182328 Jadi saya akan menjelaskan kurikulum negara Turki saat ini. Jadi kurikulum terbaru di Turki disebut model pendidikan abad ke-21 atau Turki Century Education Model, yang dimana model ini dirancang untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman modern, di mana siswa itu dituntut tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki keterampilan, kreativitas, dan nilai karakter yang kuat. Kita masuk ke latar belakang kurikulum. Jadi kurikulum baru ini diperkenalkan oleh pemerintah Turki dan Kementerian Pendidikan Nasional di sana, dengan tujuan utama untuk menyederhanakan materi pelajaran dan menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Sebelumnya, banyak materi di sekolah yang terlalu padat dan tumpang tindih antar jenjang. Oleh karena itu, mulai tahun ajaran 2024 dan sampai 2025, penerapan dilakukan secara bertahap, dimulai dari taman kanak-kanak, kelas 1 sekolah dasar, kelas 5 sekolah menengah pertama, dan kelas 9 sekolah menengah atas. Jadi langkah bertahap ini diambil agar transisi berjalan lancar bagi guru maupun sekolah. Jadi apa sih teman-teman tujuan utama dari kurikulum ini? Jadi teman-teman, tujuan utama dari kurikulum ini itu memiliki 4 tujuan strategis. Yang dimana yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis keterampilan. Jadi, siswa itu diharapkan mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah, bukan sekedar menghafal. Yang kedua, mengurangi beban hafalan dan teori yang berulang. Materi yang dibuat itu jadi lebih ringan agar siswa lebih fokus dan memahami konsep dasar. Yang ketiga, membangun karakter dan moral yang kuat. Jadi teman-teman, pendidikan itu diarahkan untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab sosial. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu mempersiapkan menghadapi tantangan abad ke-21. Yang pastinya, ini termasuk kesiapan menghadapi perkembangan teknologi dan dunia kerja di dunia global. Oke teman-teman, kita masuk ke fokus pembelajaran kurikulum Turki ini. Jadi, fokus utama dari kurikulum Turki ini ialah pengembangan keterampilan inti, khususnya literasi, membaca, dan menulis. Jadi, keterampilan ini menjadi dasar agar siswa dapat yang pertama memahami informasi dengan baik, yang kedua mengekspresikan ide secara efektif, dan yang ketiga mampu berpikir logis secara kreatif. Jadi, selain itu, kurikulum ini juga mendorong penguasaan literasi digital, sosial, dan budaya agar siswa siap bersaing di era global. Jadi, teman-teman, pendidikan di Turki ini memiliki struktur yang dimana sistem pendidikan di Turki dimulai sejak usia 3 tahun melalui pendidikan prasekolah. Pada tahap ini, fokusnya adalah para pengembangan motorik, sosial, bahasa, dan sains dasar. Setiap jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas. Itu dirancang untuk membangun kemampuan siswa secara bertahap, baik dari aspek akademik maupun karakter. Pendekatan ini pastinya memastikan siswa tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga memiliki keterampilan sosial dan emosional yang baik. Jadi teman-teman, ada juga perubahan penting dalam kurikulum. Jadi beberapa perubahan utama dalam kurikulum baru ini, di antara lain yang pertama, yaitu penyederhanaan materi pembelajaran agar tidak terlalu padat.
Yang kedua, penghapusan tumpah tindih antara jenjang pendidikan. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk menyesuaikan materi dengan kebutuhan lokal dan konteks siswa. Jadi dengan perubahan ini, proses belajar itu menjadi lebih relevan, adaptif, dan menyenangkan bagi siswa. Oke teman-teman, pastinya ada kelebihan dari kurikulum ini. Jadi kurikulum ini itu memiliki berbagai keunggulan antara lain yang pertama itu materi pembelajaran yang lebih ringan dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu mendorong pemahaman mendalam, bukan hanya sekedar hafalan. Yang ketiga menumbuhkan kreativitas dan kemampuan berpikir yang kritis. Dan yang terakhir itu membentuk siswa siap menghadapi tantangan masa depan baik secara akademik maupun sosial. Oke teman-teman, tadi kita membahas kelebihan dari kurikulum ini. Pastinya kelebihan itu ada tantangan implementasi dari kurikulum ini. Jadi meski memiliki banyak kelebihan, itu penerapannya menghadapi beberapa tantangan. Seperti yang pertama adaptasi guru terhadap perubahan metode pembelajaran yang baru. Yang kedua kebutuhan pelatihan tambahan agar guru dapat menguasai pendekatan baru. Yang ketiga, perbedaan sumber daya antar wilayah. Misalnya, itu antara daerah kota dan perdesaan. Dan yang terakhir, itu kritik terhadap isi kurikulum. Jadi misalnya terkait pengurangan materi sains tertentu dan peningkatan konten moral atau agama. Jadi karena itu, dukungan dari pemerintah dan masyarakat sangat-sangat dibutuhkan agar implementasi berjalan secara sukses. Oke teman-teman, jadi kita akan memasuki kesimpulan dari presentasi saya ini. Jadi secara keseluruhan, model pendidikan abad Turki yang ke-21 ini merupakan langkah maju bagi dunia pendidikan Turki. Jadi kurikulum ini berfokus kepada penyederhanaan materi, penguatan keterampilan, dan pembangunan karakter siswa. Jika dijalankan dengan baik, kurikulum ini dapat menciptakan generasi yang berpengetahuan yang luas, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan abad ke-21. Mungkin itu saja dari presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.